إذا قبل ومن شر نفاسات العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وكانوا يؤمنون أولئك yang semakin dihormati Ahli baik bahagia diri serta ibu Erik dan keluarga besar yang mudah-mudahan kita doakan bersama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi segala aktivitasnya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya hormati Abdullah Ustaz Syahrin, Ustaz Akhlis, Ustaz Asafillah yang lain yang sudah dapat saya sebutkan satu namun sudah mengurangi jasa hormat dan ta'zim jamaah majelis taklim at-tawazun baik bapak, ibu, hadirin, hadirat yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Selamat berjumpa kembali, bersua kembali, membicarakan kembali setelah kita libur panjang, dan saya yakin bersemoga kepada Allah Subhanahu wa taala ibu bapak semuanya tetap istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Aminnya jangan lemas, amin.
saya masalahnya udah husnuzon. Kalau udah husnuzon itu kan baik sangka, aminnya semangat gitu. Nanti husnuzonnya saya dicabut gitu. Karena setelah Ramadan bulan Syawal, sekarang bulan Dzulqa'dah, manusia itu kebagi 3 kelompok orang. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah sebelum Ramadan, orang yang makin taat lagi ketika di dalam Ramadan, setelah Ramadan makin istiqomah, jadi stabil imannya sebelum, di dalam, dan sesudah. Golongan atau kelompok yang kedua, sebelum Ramadan lalai, tapi pas masuk Ramadan taat, setelah Ramadan lalai lagi. Bukan orang sini, orang Arab. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, nanti kita muhasabah masing-masing ya, kira-kira kita masuknya yang mana. Kelompok yang ketiga, sebelum Ramadan itu lalai, di dalam Ramadan lalai karena masih menganggap Ramadan itu sama seperti bulan yang lain, setelah Ramadan juga lalai. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga ini. Ya, paling tidak kalau yang kedua, sebelum Ramadan lalai, masuk Ramadan taat, setelah Ramadan lalai, umum ini. Ya. Kenapa? Karena Ramadan nggak bisa dibandingin misalnya. Misalkan semaraknya Ramadan, habis sholat isya itu tarawih, sekarang habis sholat isya ubah, gitu ya. Jadi rasanya itu tetap beda, walaupun di rumah kita menjalankan sholat qiyamul lail. Waktu Ramadan bangun di waktu sahur, di waktu sepertiga malam. Sekarang masih aja udah, masih bikin senang saya gitu, masih, ya kan? Masih. Nah, setelah subuh biasanya kita aktivitas itu penuh semangat sampai sehari full sampai maghrib puasa. Sekarang udah enggak puasa, gitu ya. Nah, ketika kita lalai di bulan Syawal, sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Allah ngasih informasi lagi sama kita di dalam surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzulqa'dah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ulang. Ayo udah, Januari, Maret. Ya, 12 bulan itu Allah sendiri udah bilang tuh di dalam surat At-Taubah 36. Minha arba'atun hurum, tapi dari 12 bulan tadi yang disebutkan dari Muharram sampai Dzulhijjah bulan depannya. Bulan depan itu akhir tahun. Ternyata ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang termulia disebut dengan Sayyidus Syuhur, Ramadan. Di bawahnya lagi namanya Ashhurul Hurum. Yang 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Kalau kita beribadah di bulan ini, ibadah yang fardunya, ibadah yang sunnahnya, sedekahnya, infaknya, berkata baiknya, menolong sesamanya, Allah lipat gandakan pahalanya di bulan ini. Dan sebenarnya kalau kita bermaksiat di bulan ini juga Allah lipat gandakan dosa-dosanya. Nauzubillahi min. Jadi Allah lagi-lagi dengan rahman rahimnya Allah, setelah kita dibuat lalai dengan keadaan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dikasih semangat lagi. Kalau di tanggal 1 Syawal kan masih belum terasa ya, karena kita saling memaafkan. Anak datang ke orang tua, orang Jawa bilang boten mengatur atas kelapatan kulit ngapunten nggih, orang Jawa tuh. Orang Sunda lain lagi ngomongnya ke orang tuanya ya, Papa, Mama, nuhun keunatan dihapunten bila aya kalau perasaan di mana kira sepagor dosa mana, nuhun keunatan dihapunten. Mangga. Orang Sunda tuh. Orang sini gimana orang sini? Bapak. Memaafkan hari itu di pagi hari luar biasa, terasa lebur rasanya. Setelah ibadah 1 bulan penuh, hari itu saling memaafkan. Tanggal 2-nya 14 lagi udah. Gitu ya? Tanggal 2 terus. Nah, sekali lagi, yuk kita dikasih motivasi, bukan ulama, bukan ustaz, bukan siapapun. Allah langsung yang turun tangan di dalam surat At-Taubah 36 ini supaya kita tingkatin lagi iman kita. Ya, tingkatin lagi. Terlebih kalau mungkin ada di antara jamaah, saudaranya, sahabatnya, temannya, gurunya ada yang sedang berangkat ke tanah suci atau yang mau berangkat ke tanah suci, doakan selalu, gitu ya, agar selalu dalam badan sehat walafiat, dilancarkan dalam proses ibadahnya, gitu kan, sehingga pulang ke Indonesia membawa hajah dan haji mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya, itu motivasi di awal bahwa sebelum kita kembali mengkaji kita bahwa Ramadan itu di bulan suci Ramadan di tanggal 20
28, 29 Ramadan itu lagi viral-viralnya tuh. Orang pada bikin status. Alhamdulillah puasa Ramadan gak terasa ya, tahu-tahu lebaran. Ya gak terasa, orang dia gak puasa. Yang puasa ya payah juga gitu ya. Cuma karena sukacita, istri puasa, anak puasa, tetangga puasa, komunitas kita tempat bergaul dan bekerja pun puasa, oke lah gak terasa gitu. Karena saking sukanya dengan Ramadan gitu ya. Jadi sekali lagi yang viral-viral tadi mudah-mudahan baca Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal baru 1 lembar ya. Padahal orang-orang yang rajin ibadahnya malah justru khawatir ketika di masjid-masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dipikirin ini tahun depan 1448 Hijriah kalimat ini akan muncul. Tapi ketika muncul kalimat takbir, apakah saya masih hidup? Apakah saya ada di tengah-tengah anak dan istri yang saya cintai? Apakah saya ada di tengah-tengah sahabat-sahabat saya? Lalu kita tanya balik sekarang, oh saya masih hidup insya Allah. Tapi pertanyaan yang kedua, ketika saya masih hidup, apakah saya masih sehat? Kaki masih bisa melangkah? Yakin. Itu yang ditakutin oleh orang-orang yang serius puasa. Gitu, karena dengan adanya Ramadan ini, walaupun waktu sahur nih, tadi pagi subuh, ya kecewa sama kita. Oh saya kira kalian bangun tuh karena aku, ternyata karena perut. Buktinya sekarang gak pernah kalian bangun lagi. Apakah kalian gak tahu bahwa pas puasa Ramadan itu sahnya bukan karena kita bangun di waktu sahur, bukan karena makan di waktu sahur. Karena makan di waktu sahur itu artinya bukan sahur tapi tanawalul futur. Makan siang namanya tanawalul ghada, makan sore bahasa Arabnya tanawalul asya. Waktu sahur ini teriak sama kita, oh ternyata kalian karena perut. Apa kalian nggak tahu bahwa puasa Ramadan yang kalian jalankan itu sekalipun nggak bangun di waktu sahur, nggak makan di waktu sahur, asalkan niat setelah kita menjalankan sholat isya, sah puasanya. Puasa Ramadan itu bergantung niat. Kita semua yang hadir di sini, saya yakin 100% pernah ngalamin yang namanya kesiangan, benar nggak? Iya. Nah, tapi sampai nggak di waktu maghrib? Sampai karena niatnya kuat. Tapi ada orang yang pas bangun sahur makannya sebakul, pas sholat zuhur, azan zuhur makan lagi, pas mau maghrib paling repot. Bukan orang sini, bukan orang sono. Itu ya. Tapi kalau orang yang niat sekalipun nggak bangun di waktu sahur, alias nggak makan di waktu pagi sebelum sholat fajar, karena niatnya kuat aja tuh. Ya puasa. Jadi kekuatan puasa Ramadan itu atau sah dan tidaknya puasa Ramadan bukan terletak pada bangun di waktu sahur, tapi bergantung pada niat. Perbedaannya di sini yang paling mencolok antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Rasulullah masuk ke rumah Aisyah hari Kamis. Aisyah itu ternyata masak. Aisyah itu masak. Padahal Rasulullah sudah biasa puasa Senin Kamis. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku lupa. Aku sudah masak, sedangkan engkau ini hari Kamis, engkau biasa berpuasa. Apa kata Nabi? Kata siapa kok puasa? Enggak, sini makananku. Tuh, etika di situ. Ya, Ustaz, semuanya. Jadi kalau antum lagi puasa, diam di rumah. Kalau antum terpaksa keluar dan lupa sedang puasa, disuruh kopi, jangan bilang puasa, minum. Pahala puasa sudah sempurna sampai maghrib, dan antum mendapatkan pahala menghormati orang yang menyodorkan kopi. Tapi jangan disengaja. Lagi puasa kemana cari kopi ya? Nah ini udah batal duluan, dari niatnya udah salah. Tapi kita benar-benar nggak ingat bahwa kita lagi puasa dan urgent harus keluar, belum ngomong apa-apa tiba-tiba disuruh kopi, jangan bilang kita lagi puasa, minum ya gitu. Bagaimana Ustaz kalau saya mau ada halal bihalal nih, saya niat puasa dari rumah, terus saya yakin di sana ada makanan, lah gimana nanti aja di sana deh, saya puasa lanjutin, kalau enggak ya kalau makanannya enak ya enggak. Ini udah bohong kepada syariat. Jangan puasa ya, kalau itu jatuhnya di hari Senin, pahala hari Senin sudah didapatkan dengan syarat kita sudah istiqomah. Enaknya orang istiqomah tuh kayak gitu. Itu daripada sudah membohongi syariat, niatnya udah kayak gitu ngambang. Gimana nanti udah lihat menunya? Wah. Itu enggak boleh, ya, enggak boleh. Sahur ternyata teriak sama kita. Maghrib juga teriak, Bapak Ibu. Maghrib tuh teriak sama kita. Saya kira kalian itu menyambut aku datang. Dari jam 5 loh kalian sudah siap-siap, ibu-ibu. Dari jam 2 malah kata maghrib. Kalian udah siap. Ketika jam 5 sudah keliling namanya ngabuburit. Nunggu waktu azan dikumandangkan, namanya takjil. Takjil itu mencari makanan untuk berbuka. Kalau pakai ain namanya takjil, menyegerakan berbuka ketika sudah mendengarkan suara azan. Nah ketika kita makan, menyantap makanan yang sudah disiapkan namanya takjil itu tadi, makanan tadi itu
itu disebut dengan iftar. Kalau makan bersama seperti ini bareng-bareng namanya iftar jama'i. Kata maghrib, saya kira kamu menanti aku, ternyata mau makan. Gitu? Nah, ini saya lagi cerita jamaah tawasul enggak gitu, enggak saya yakin. Ya, bahkan jam 4 udah siap maghrib. Maghrib. Ya, maka motivasi Ramadan itu ternyata sedikit demi sedikit hilang setelah berlalu bulan Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, di akhir Dzulhijjah, malam 1 Syuro, malam 1 Muharram, tiba-tiba dia bikin status, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang kemarin, yang sekarang aja ini masih ada di akhir bulan, di akhir tahun aja kita masih leha-leha seperti ini, gitu ya. Kalau sudah keinginan kita ingin lebih baik hari ini dari kemarin, atau esok lebih baik daripada hari ini, atau tahun depan lebih baik dari tahun ini, konsekuensinya kita dulu. Ya, jangan hanya sekedar menjadi harapan kosong, nggak boleh. Ya, doa itu, hal seperti ini kan maksudnya wilayahnya doa, betul nggak? Doa itu harus sesuai. Misalkan, ya Allah, tolong dong saya beri kekayaan. Gimana mau kasih kekayaan? Malas iya, nggak mau sekolah juga, nggak mau bergaul juga, nggak mau bertanya, nggak mau kerja, padahal sudah ada pekerjaan peluangnya. Tapi doanya pengen hasanah di dunia. Yang kedua, hasanah di akhirat. Datang zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, datang Ramadan nggak puasa Ramadan, disuruh silaturahmi nggak mau, ke orang tua durhaka, ke istri jahat, tapi bilangnya wa fil akhirati hasanah. Ini namanya meledek Allah. Meledek Allah. Nggak usah ke Allah deh, kita ke sesama manusia aja. Kita ke sesama manusia aja. Kalau boleh bagi, Bang Musi lagi makan nih, saya bilang, bagi dong Pak, dikasih saya lempar makanan itu, kesinggung. Sama halnya seperti itu, meminta sesuatu, tapi mau dikasih, kita sendiri acuh dengan apa yang pemberian Allah. Dari mulai syukur dari yang kecil dulu, kita anggap kecil dulu ya, padahal besar sebetulnya. Sehat itu nikmat yang besar, rezeki yang besar, terus ilmu juga rezeki yang besar, saudara juga relasi juga nikmat yang besar. Semua nikmat itu tidak ada yang kecil sebetulnya. Cuma kalau kita karena mungkin lagi merasakan hidup yang nyata di dunia ini, sehingga kita katakan nikmat yang besar itu kalau punya duit banyak, kalau kerjaannya tingkat pangkat kedudukannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal-hal seperti itulah yang yang terasa sama kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu nggak masalah ya, itu karena faktor nggak belajar. Nah, jamaah tawazun jangan sampai seperti itu, harus bisa memahami dari mulai pelan-pelan kita ngaji. Nah, ngajinya kitab ini, kitab buku Durajat ini, yang lanjutan dari yang dulu itu, contohnya saya akan jelaskan dari sisi ilmu hadisnya ya, dari sisi ilmu hadisnya, karena ini beredar di mana-mana nih kalimat ini. Kalimat yang mana nih? Di halaman 18. Kalau yang buka, kalau yang bawa syarahnya ke 14. Ya, 18. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ittolaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Hadisnya kan begitu saja tidak dijelaskan, tapi kita lihat penjelasan dari ahli hadisnya. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ittolaqtu fil jannati, sungguh aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata Nabi, bahwa fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, aku melihat penduduk surga itu lebih banyak dihuni oleh orang-orang fakir. Kan gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat penjelasan ahli hadis itu, yang dimaksud kalimat Nabi itu harus kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kenapa? Ternyata dikarenakan, kata ahli hadis itu, dikarenakan ketika Nabi menyampaikan itola'at fil jannati fara'aitu aktsara ahlil fuqara wa laysa hadza yujibul fadlal faqir 'alal ghani wa innama ma'nahu annal fuqara fil jannati aktsaru minal aghniya, karena sesungguhnya di dunia ini lebih banyak yang fakir ketimbang yang kaya. Itu jawabannya ternyata. Bapak Ibu pernah dengar nggak peristiwa Isra Mi'raj bahwa di neraka itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki di neraka? Ternyata di sini pun dijelaskan karena Allah menciptakan di dunia lebih banyak perempuan. Kan kita malah justru hadis-hadis itu digunakan untuk nembak si fulan, menembak komunitas tertentu, kan begitu. Ya karena cuma teksnya saja yang kita pahami, tidak melihat dari penjelasan itu maksudnya apa. Nah, seperti kalimat yang tadi bahwa Nabi menyampaikan, Nabi melihat di dalam surga itu lebih banyak al-fuqara, yaitu orang yang fakir, daripada al-ghina, daripada orang kaya. Dijelaskan oleh ahli hadis bahwa karena di dunia ini lebih banyak orang yang fakir ketimbang orang yang
kaya, satu RT, satu RW, satu kelurahan, itu bisa didata orang kaya berapa orang. Tapi orang miskin, orang fakir, sulit didata. Apalagi kalau pas bagi-bagi sembako, miskin semua. Benar ya? Gitu ya. Makanya miskin dan fakir itu kembali kepada kita ya. Doa dari kita juga sebetulnya gitu ya. Doa dari kita semuanya ya. Tapi insya Allah kita berharap kalaupun mungkin tidak menjadi agnia dari sisi harta, kita agnia atau kaya dari sisi amal soleh. Ya, dengan sebab amal soleh itu apa yang Allah takdirkan kepada kita, apa yang Allah tentukan kepada kita, kita tetap sabar menerimanya. Ya, ikhlas untuk menerimanya. Jadi insya Allah ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini hadis yang pertama di dalam lanjutan kitab kita itu adalah mengenai tentang di dalam surga itu fara'aitu aktsara ahli al-fuqara. Ya, yang dilihat oleh Nabi itu ada yang paling banyak di dalam surga itu adalah al-fuqara. Maknanya adalah wa isa hadza yujibu fadl faqir 'ala al-ghani wa inna ma ma'nahu anna al-fuqara fil jannati aktsaru min al-aghniya. Wa ta'ubiru 'ala dzalika kama taqulu aktsaru ahli dunya al-fuqara ihbaran 'anil hal. Ya, paham ya? Jelaskan nanti di luar kalau ada yang menjelaskan tentang perkara ini. Maknanya tolong dijelasin lebih rinci Ustaz. Itu masalahnya saya tahu, saya sudah belajar yang dimaksud dengan banyak orang fakir atau orang miskin di dalam neraka itu maksudnya karena di dunianya pun lebih banyak. Gitu ya. Tapi kalau kecepatan dari sisi amal soleh, lebih banyak yang mana? Coba misalkan kita sebutkan saja sahabat-sahabat yang miskin, sahabat Nabi. Jangan kalau Nabi mau kaya kalau Nabi. Mas kawinnya Nabi kepada Sayyidah Khadijah itu berapa? 100 unta. Kalau kita nominalkan sekarang unta itu misalkan 40 juta berapa rupiah berarti? Ya tahu? Cuma Nabi kan tidak mau memberikan informasi itu. Tidak diumbar gitu, hanya orang-orang yang belajar saja yang tahu berapa, terus ngasih apa lagi kepada Sayyidah Khadijah. Cuma langsung saja kita katakan Nabi itu kan orang enggak punya gitu. Kan seperti itu. Ya artinya semakin kita berilmu, ketika pun kita punya, ketika pun kita ada, tidak ditonjolkan karena sadar hadza min fadli rabbi, itu adalah keutamaan atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dibandingkan yang lain. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu kalam, ilmu bagaimana namanya mantik, mana logika, mana bayan atau balaghah, Ibu pasti akan menemukan atau Bapak pasti akan menemukan ternyata karunia yang paling besar diberikan oleh Allah kepada ciptaannya hanya kepada manusia, bukan kepada malaikat. Salah satu saja yang kita rasakan sekarang, yang bisa bicara itu hanya satu makhluk ciptaan Allah, manusia saja. Burung nggak bisa bicara, mereka hanya isyarat. Kita disampaikan yang berbicara dengan Nabi Sulaiman itu isyarat, bukan bicara. Kalau burung diberikan karunia bicara sama seperti kita, mereka bakal kongkong ngopi bareng sama temennya. Malaikat juga sama. Ya, makanya bisa dibahas dari kata sabbaha sebetulnya. Kata tasbih itu, pohon bertasbih itu maknanya seperti apa? Hewan bertasbih maknanya seperti apa? Itu bisa digali dari sisi ilmu nahwu sebetulnya. Jadi yang disebut sabbaha itu tasbih mereka, pohon, hewan, para malaikat. Bukan kayak kita. Kalau kayak kita kan tasbih itu kan subhanallahil azim, subhanallah. Kan kayak gitu. Mereka bukan itu. Jadi ya, bukan dengan kalimat cetok jelas seperti itu kita, bukan seperti itu, gitu ya. Tapi dengan kehendaknya Allah dengan cara yang lain, tapi tidak seperti manusia bicara seperti ini, gitu ya. Jadi ini karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Kalau itu aktsara ahlihan nisa dzalika likillati ta'atihinna lillahi wa li rasulihi wa li azwajihinna wa kasrati tabarrujihinna wa tabarruj huwa idza aradatil khuruj min baitiha. Tabarruj, udah pernah ini dibahas tabarruj. Tabarruj perempuan yang paling dibenci itu tabarruj. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu apabila al-khuruj min baitiha, keluar dari rumahnya seorang perempuan itu la bisa kharat ya biha, berdandan yang berlebihan dandannya itu. Ya, tentunya dandannya bukan niat untuk memperindah. Ada seseorang yang supaya melihat dia, tabarruj itu seperti itu. Semakin diperhatikan, ya, semakin diperhatikan dia semakin senang. Terus tabarruj itu tajamalas itu berdandan, ya, berdandan. Ininya merah kelebihan sampai ke sini.
bikin alisnya kelebihan sampai ke sini. Ini misal gitu ya. Terus lipstiknya juga kelebihan. Kebetulan gerimis, nggak bawa payung. Waduh, nasib itu. Gitu ya. Itu tabarruj itu artinya berdandan boleh, harus untuk suami. Ya, tapi ketika tabarrujnya keluar, ada orang yang memang supaya melihat dia, kecantikannya dia, itu yang nggak boleh. Itu disebut dengan tabarruj, dan yang wanita tabarruj itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ibu-ibu semuanya ya, kalau mau dandanlah depan suami ya. Nanti amalin. Ada yang pernah ngamalin kayak gini, ustaznya ngomong kayak gitu. Suami kalau pulang dijemput, ditungguin, jangan ditinggal tidur. Benar diamalin malamnya. Cuma dia cuma dengar separuh karena sambil ngomong anak yang ngajinya. Bukan orang sini, bukan sono. Gitu ya. Suaminya belum pulang biasa pulang jam 8, jam 9 belum pulang, udah dandan dia. Bakal pakai jilbab Syahrini lagi. Yang muter-muter sini ke leher. Gitu ya. Jam 10 belum pulang juga, tiduran di sofa. Kecengkek mati dia. Gara-gara nungguin suami, kan suami juga yang salah kasih informasi pulangnya kira-kira jam berapa. Kalau sekiranya udah biasa pulang jam 8, nggak biasa ini ya agak telatnya lama, infoin supaya istri nggak nungguin. Ya, ketika ibu mau tidur duluan, Pak mohon maaf ya, takut kemalaman aku tidur duluan, sampaikan dulu. Jadi ya, jadi indahnya rumah tangga kalau kita ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam mawaddahnya, ada dalam warahmatnya, ada dalam sakinahnya, insya Allah ya. Selagi masih suami dan istri berangkat dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata ma'ruf itu adalah saling mengerti dan saling memahami, bukan ingin dimengerti dan bukan ingin dipahami, insya Allah berjalan lancar ya. Tapi kalau prinsipnya dibalik, ingin dimengerti saja, ingin dipahami saja, maka yang muncul adalah egonya masing-masing ya, egonya masing-masing. Kemuliaan Allah dalam masalah ibadah, Allah tengok pertama rumah tangga. Kebaikan dalam hablum minanas. Baik saya nih di sini nih, cukup lihat bagaimana rumah tangga saya selesai. Gitu ya. Di tempat komunitas kita kerja pun menjadi faktor utama. Itu pun bagian dari rumah tangga kita, tempat kita bekerja. Coba kira-kira dia urusan kerja dengan supervisor bagus nggak? Tanyakan bagaimana si fulan ini tempat kerjanya. Kira-kira kasar enggak? Kira-kira korupsi enggak, dan lain sebagainya. Bisa kita deteksi seseorang atau seseorang itu. Jadi komunitas yang kecil itu yang disebut dengan keluarga, baik keluarga anak, istri, orang tua, baik keluarga besar di mana kita tempat bekerja, itu pun termasuk keluarga, maka itu bisa menjadi tolak ukur sebetulnya bagaimana dan siapa kita, keadaan kita seperti apa. Sini Pak Haji. Ya. Ya, tabarruj wa idza aradat al-khuruj min baitiha labisat kharafiyaha ay a'dhamiha wa tajammalat. Tadi apa tajammalat? Berdandan, berhias yang tidak diniatkan untuk suaminya. Wa tahassanat. Tahassanat itu berbuat baiknya itu senyum mulu semua orang. Walah. Enggak boleh ya. Untuk perempuan ini khusus ya, cantikannya buat suami, pakaiannya hiasannya juga untuk suami, senyumnya juga hati-hati ya. Jadi apa namanya, ada larangan tertentu dan di waktu-waktu tertentu ya. Ini dikhawatirkan menjadi nilainya tabarruj. Wa kharajat tuftinun nas ya, dan keluar si perempuan itu tuftinun nas. Ya. Jadi sekali lagi bahwa tabarruj ini nyaris dilakukan oleh hampir kebanyakan wanita. Maka ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termasuk, atau istri kita atau anak perempuan kita termasuk orang yang melakukan tabarruj. Ya, dan itu karena ada laknat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya, karena jariyahnya kita yang paling melekat kepada orang tua itu, jariyahnya kita itu datangnya dari anak, bukan yang lain. Tapi anak, jariyah yang pertama itu anak dari anak ya, dari anak. Itu yang paling efektif, jariyah yang terbaik itu dari anak yang pernah kita dapatkan, insyaallah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu aurah. Maksudnya aurah itu ay yastaqbihu zuhuruha lirijal.
Nabi SAW bersabda wanita adalah aurat. Nah, yang dimaksud di sini penjelasannya aurat itu adalah kehadiran perempuan kepada kaum laki-laki ketika keluar dari rumahnya itu semuanya aurat. Nah, maka berhati-hati, semuanya itu menjadi aurat, nilainya itu aurat, maka berhati-hati ya ketika mau memakai wangian, hati-hati ya, wangian cukupnya saja untuk menghilangkan aroma bau badan yang tidak sedap saja. Ya, kalau sekarang kan beda ya, yang nggak ngaji tuh di luar. Guyurin aja sekalian. Perempuan kayak gitu. Ya, kalau laki-laki malah sunnahnya kemana-mana, sunnahnya memang harus minyak wangi, sunnahnya emang sunnah kalau laki-laki. Tidak ya, sunnahnya memang harus bawa wangian, harus bawa minyak wangi gitu ya. Suku-suku yang tanpa adanya apa namanya ini? Nggak pakai alkohol, syukur alhamdulillah. Gitu ya, kalau bicara pakai alkohol masuk istilah ya, ulama fikih masuk istilah. Artinya malah justru membahasnya nanti kadar alkoholnya malah dibahas. Gitu ya, kadar alkoholnya apakah boleh baju yang semprot menggunakan minyak yang alkohol itu untuk sholat atau tidak, itu wilayahnya istilah. Wilayahnya berbeda pendapat. Cuma nanti akan ditinjaunya dari zat kimianya banyak berapa persennya tadi. Ya, berapa persennya itu umumnya wilayahnya wilayah itu. Kalau bicara sah ya secara umum ahli fikih mengatakan sah gitu ya, karena selama sudah mencapai pada posisi alkohol yang bisa menyebabkan mabuk ya. Untuk mabuk kegunaannya juga sekian persennya. Sudah bukan ahlinya itu masalah cacat kayak gitu. Tidak bisa berani bicara masalah kadar itu karena bukan ahli. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa di sini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mulai Ramadan mendidik kita masuk bulan Syawal juga mengingatkan kembali kepada kita sekarang sudah masuk bulan Qa'dah, dan insya Allah bulan depan kita lebaran lagi ya. Bulan depan lebaran lagi tanggal berapa? 10. Tanggal 10 ya. 10 Zulhijjah. Masih simpang siur kalau masehinya, ada yang bilang Rebo, ada yang bilang Kamis ya. Kemana aja dah. Kira-kira gedean mana lebaran? Idul Fitri apa Idul Adha? Hah? Yang benar itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau sekarang kita muliainya Idul Fitri. Yang betul itu, yang besar itu Idul Adha gitu. Ya, bukan Idul Fitri. Cuma ketika Idul Adha orang jamaah haji nggak sholat Idul Adha. Ayo, pernah ditemukan nggak materi itu? Bab itu? Gali dong. Kenapa di sono di Mekah itu yang Idul Adha itu cuma sebagian kelompok saja atau sebagian komunitas orang Arab saja? Orang-orang hajinya nggak melaksanakan sholat Idul Adha. Karena setelah selesai rangkaian dari wukuf di Arafah itu ke Muzdalifah terus lempar jumroh terus sampai pada akhirnya datang lagi ke Mekah itu tawaf ifadah, langsung tawaf ifadah. Bagaimana sempat untuk melaksanakan sholat Idul Adha? Itu kenapa? Ini yang menjadi dalil isyarat bagi kita kalau hari raya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, boleh kita menangguhkan sholat Jumat karena melaksanakan ibadah yang lain. Panitia nih. Tapi yang nonton tetap Jumatan. Paham nggak? Yang nonton nggak ikut Jumatan. Jadi yang lagi repot ini mempersiapkan kaum muslimin habis Jumatan pada antri. Ya kan? Tetangga-tetangganya udah dibagi kupon segala macam mendapatkan, sedangkan kita belum selesai, harus segera selesai. Ini yang gugur kewajiban Jumat tapi tidak menggugurkan kewajiban zuhur. Nah, cuma sayangnya ditiadakan saja. Sementara di situ lebih banyak penonton ketimbang panitia. Atau ada panitia cadangan yang tidak tertulis tapi bawa pisau. Biasanya begitu. Di sono, bukan di sini. Gitu ya. Jadi ada rukhsah ketika bertemu dengan satu sama-sama itu hukum yang sama gitu, maka yang kita ambil itu mana yang lebih utama pada saat itu. Ya, kita lagi sholat nih. Allahu Akbar. Ibu kita lagi sakit. Manggil. Ibu kita manggil. Kira-kira lanjutin sholat atau kita pergi panggil ibu? Panggilan ibu. Tapi kalau sengaja tanpa ada rukhsah apapun, dosa kita. Tiba-tiba Allahu Akbar udah ruku. Bentar. Gimana lu kunci? Boleh. Kita sudah menghina Allah. Cara kita sudah masuk bertamu tapi kita balik lagi.
Ini ada dalam syariat. Contoh kita lagi sholat lagi, ada bayi anak kecil mau jatuh, jelas-jelas mau jatuh, batalkan kita tolong. Boleh, gitu? Ya, ucapan salam itu sunnah apa wajib? Sunnah. Ucapan sunnah. Menjawab? Kita lagi sholat ada yang assalamualaikum, wajib dijawab? Hah? Waalaikumsalam, bentar lagi sholat. Enggak perlu. Ya, ada yang wajib dijawab, ada yang enggak perlu dijawab, karena hukum menjawab salam itu adalah wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, saya assalamualaikum, Pak Muflis sudah waalaikumsalam, yang lain enggak jawab, sudah selesai, gugur kewajiban ibu, kewajiban bapak, kan gitu. Cuma menjadi pahala yang utama lebih tinggi lagi kalau bareng-bareng jawabnya, kan gitu ya. Itu enggak perlu dijawab. Coba kalau kira-kira kita masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, mau dengar ucapan waalaikumsalam? Katanya wajib. Ya. Tapi kita husnuzon kepada Allah, ya, karena memang mengikuti riwayat-riwayat yang kita baca ternyata memang menjawab. Sampai beberapa ahli kubur itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang rajin mengucapkan salam kalau lewat kuburan. Mengucapkan terima kasih. Ya, karena ketika diucapkan salam oleh kita itu lagi disiksa itu langsung berhenti pada saat itu. Walaupun barzah bukan di situ, barzah bukan di Pondok Ranggon, bukan. Wallahu a'lam. Barzah itu di mana? Gitu ya. Tapi di situ menjadi pembuktian bahwa ucapan salam itu ada ketika kita masuk kubur, berarti ada makhluk di situ. Ya, kita masuk rumah nggak ada orang, disunahkan ucapin salam apa enggak? Salam. Berarti di situ ada makhluk. Ya, ada makhluk. Harapannya menjawab si malaikat. Tapi kalaupun bukan malaikat, misalkan jin yang jahat, itu sebuah interaksi ucapan seolah-olah kita sudah mengatakan, tolong keluar, saya tidak menghendaki kalian ada di dalam rumah saya. Seperti itu. Ya, ucapan salam. Gitu. Ya, ibu bapak makanya rajin-rajinlah mengucapin salam ke sesama. Gitu ya. Kalau suami mau berangkat kerja belum salam, panggil ke sini, salam dulu gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin ucapan assalamualaikum, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gitu ya. Tapi ucapan imam ketika kita jadi makmum jangan dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Imam. Jangan, ya. Jadi ucapan salam itu sifatnya yang minana seperti ini untuk afsus salam bainakum, untuk saling sapa saja, ya. Jadi itu pun bagian dari persaudaraan kita. Yang kedua bagian dari persaudaraan itu musyafahah. Ibu-ibu kemarin ikut halal bihalal nggak? Di kampung-kampung, di rumah-rumah, di saudara-saudara ikut halal bihalal. Syarat halal bihalal apa? Syarat halal bihalal apa? Ada makanan halal bihalal, ya. Cuma makna halal bihalal apa? 3, mencairkan sesuatu yang beku, mengurai benang yang kusut, menyambungkan sesuatu yang terputus. Kalau masih belum bisa itu nggak usah datang. Kalau kita masih ada benci, dendam kepada sesama manusia, gitu ya. Jadi cairkan sesuatu yang beku, urai benang yang kusut, sambungkan benang yang terputus. Itulah silaturahmi. Ya, itulah halal bihalal, tujuannya supaya menyelesaikan segala persoalan yang telah berlalu ke depan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Insyaallah ya. Jadi kita di At-Tawazun ini berangkat dari yang komunitas terkecil dulu, dari diri, rumah tangga, keluarga maksudnya, lalu keluarga, komunitas kita untuk bekerja atau lingkungan kita, lalu setelah itu kita belajar untuk berkomunikasi dengan dunia luar, ya, dunia luar, sehingga apa yang kita lakukan dari dalam itu, kalau memang itu baik dan terbaik, insya Allah kita akan diterima di luar sana. Tapi kalau ternyata kita baik di luar, tapi buruk terhadap ayah, ibu, mertua, istri, atau kepada suami, atau kepada anak, tidak memberikan contoh dan teladan, siap-siap. Ya, siap-siap. Semua itu Allah akan bongkar, Allah akan buka suatu hari nanti, dan kita tidak akan pernah bisa menemukan solusi atau jalan keluar. Selesai. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, yuk kita semangat lagi. Sekarang bulan Zulqa'dah tanggal berapa? 9. 8 atau 9? 9. Tergantung mau ngomongnya PNU. Beda itu malah warnanya aja beda. 7. Ya,
Ada yang 7 sekarang, ada yang 8 ya. Ada yang 8 dan yang 9 memang ya untuk hari ini Zulqa'dah. Yuk sekali lagi saya ulang ya, nggak bosan saya untuk mengulang, khusus untuk diri saya dan semuanya. Yuk tingkatin lagi iman kita, Islam kita, ibadah kita kepada Allah dari mulai yang terkecil-kecil dulu. Silahkan amalkan kembali. Jangan hilangkan semuanya aktivitas yang biasa kita istiqomahkan di bulan suci Ramadan, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini, 3 bulan yang berturut-turut ini. Dan loncat lagi nanti ke bulan Rajab, itu adalah ibadah-ibadah yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Di bawahnya Sayyidus Syuhur, ya. Di atasnya Sayyidus Syuhur itu rajanya atau tuannya bulan. Terus di bawahnya itu ada Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Di ayat yang 36 surat At-Taubah tadi itu larangannya apa di bulan ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Silakan ibu bapak buka sejarah, di bulan ini Nabi tidak pernah berperang. Ketika pun ada yang menyerang, Nabi sifatnya bertahan. Dilarang berperang, dilarang bertengkar. Ya, taruh dulu. Nanti setelah bulan Muharram lanjut lagi. Gak boleh bulan ini ya sudah. Tahan, sabar, ikhlas terus ya. Itu bagian dari amalan-amalan yang memang secara bersamaan antara hablum minallah dan hablum minanas di bulan ini, gitu ya. Jadi dalam pembukaan ini Majelis Taklim At-Tawazun kembali bersua, kembali mengudara, kembali kita beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon keikhlasannya kepada Bapak Ibu semuanya, kita doakan Bapak Haji Rudy beserta Ibu Erika selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya untuk berkumpul, bermuajahah, bermusafah, melakukan taklim wa ta'alum, belajar demi untuk menghilangkan kebodohan, belajar untuk menghilangkan ketaklidan. Tahu taklid? Turut munding. Taklid itu cuma ikut aja nggak tahu. Kamu sholat, iya sholat, ikutin dia. Sholat apa? Nggak tahu. Nggak boleh. Harus tahu ilmunya. Kita untuk menghilangkan itu, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketaklidan kita hanya modal agama itu ikut-ikutan, sudah. Gitu ya? Ya kita berdoa untuk beliau dan keluarga senantiasa selalu memberkahi umurnya, ilmunya, rezekinya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Haji beserta Ibu Haji Erika, saya mewakili jemaah semua. Mungkin selama ini datang ke sini ada yang kurang sopan, sering motor-motorin, sering ya begitulah intinya semuanya. Mohon kiranya Bapak Haji beserta Ibu Haji Erika dapat memaafkan, memaklumi kami semua yang hadir di sini. Apabila ada tingkah pola laku baik dari kami atau dari anak-anak kami yang hadir di sini ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Ini murni dari kesalahan, kesilapan, kekurangan kami, dan insya Allah kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa diberikan nasihat untuk kami semua di sini, kami siap untuk menerimanya dan mendengarkan, dan insya Allah kami akan memperbaiki bagaimana caranya menjadi diri kita yang seharusnya di tempat Bapak dan Ibu kita itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum siyaman wa siyamakum minal akhidin wal faizin. Insyaallah kita dalam perjumpaan pertama ini tentunya kita perlu silaturahim ya, perlu berbicara, perlu ngobrol dan lain-lain, tapi tetap dalam jalur dan keadaan yang tidak melanggar syariat. Dan insyaallah ya, insyaallah kami semua di sini mengharapkan sepatah dua patah kata dari Pak Haji sebagai ungkapan penerimaan maaf kami semua yang hadir di sini. Saya sebagai gurunya di sini juga tidak kurang-kurang memberikan contoh, arahan, nasihat kepada teman-teman semua. Tapi apa boleh buat, karena manusia biasa terkadang ada dalam kendali di luar kendali saya. Allah, saya yakin, walaupun saya yakin Pak Haji beserta Bu Haji pasti memaafkan sebelum ada kalimat dan kalimat itu. Tapi ada keakuannya itu supaya ada syariat syarat yang terpenuhi. Allah kita dalam kendali. Mungkin ini saja dulu hari ini ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan juga
pagi subuh saya berangkat. Jam 4 saya berangkat ke Sumurita 3. Perasaan baru pulang tuh baru tidur, iya harus ke sini berangkat gitu. Jadi dari sini langsung berangkat lagi ke Cipayung, isi lagi di Cipayung. Setiap hari gitu. Keliling berangkat. Ya, Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya selalu dalam Tuhan. Amin. Sekian dan terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian semati. Pertama-tama tentu karena ini baru setelah Idul baru sekarang kita ketemu, itu kami dan berdoa mengucapkan dengan izin Bapak ini, mohon maaf lahir batin. Mungkin masih ada bau-bau di pinggirnya, kita belum lama. Bapak Ibu sekali lagi dari Bapak Ibu mohon maaf lahir batin. Dan juga tadi Bapak sudah sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengajuan kita hari ini. Dan tentu kami sebagai tuan rumah juga tentu minta maaf yang sebesar-besarnya kalau barangkali pelayanannya tidak sesuai, tidak sebaik apa yang kita harapkan. Tapi ya beginilah apa adanya bisa kami laksanakan. Tentu kalau ada kekurangan tentu akan kita perbaiki untuk selanjutnya. Jadi yang perlu kita sampaikan juga bahwa kenapa baru sekarang ini dilaksanakan itu. Karena Bapak Ibu selesai Idul Fitri, kegiatan saya ini lumayan banyak gitu ya, baik itu di kampus maupun dengan urusan keluarga. Jadi baru kali inilah kita baru mulai lagi kegiatan pengajian untuk kita dan mahasiswa. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan lancar dan juga selalu dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Dan tadi udah Ustaz tentu dari beritahu sama saya. Dan ada sekuriti kita yang meninggal ya, seperti Pak Wandi. Mungkin Bapak Ibu tahu lah ini terjadi. Mohon doanya saja untuk beliau, mudah-mudahan beliau diterima rezekinya dan diterima amal ibadahnya. Karena kasihan juga sih anaknya masih kecil-kecil gitu ya, sudah meninggal, usianya masih muda sebenarnya. Tapi itulah Pak, usia kita nggak bisa tahu. Jadi jangan berpikir masih muda, umurnya masih panjang. Ya, kita yang tua-tua jangan nungguin juga gitu, biarnya nanti kita terima kepada waktunya, itulah yang harus kita terima apa adanya. Jadi barangkali terima kasih juga atas doanya untuk Pak Wandi, mudah-mudahan doa kita bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu yang Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ta'alum kita awali dengan pembacaan doa tadi dan juga diberikannya ilmu dari Ustaz Abdul Rahman dan juga sambutan dari Bapak Haji Rudi sebagai mahfud baik. Maka selesailah acara kita, ta'lim kita pada hari ini. Insya Allah untuk ta'lim selanjutnya kita akan umumkan melalui grup di WA atau nanti mungkin di minggu kedua di bulan Mei. Nanti kita mulai kembali, jamnya adalah biasa pada zuhur. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir dan tambah lagi teman-temannya jamaah yang lain bisa hadir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup majelis kita ini dengan membacakan kafaratul majlis dan nanti kita karena kita masih dalam suasana silaturahmi, mungkin nanti kita bisa bermuhasabah, kita bersalam-salaman. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, acara pengajian atau wajil pembukaan setelah Idul Fitri 1447 Hijriah sudah selesai. Mudah-mudahan bisa istiqomah.